Assalamualaikum, jumpa lagi di modul literasi numerasi kelas 6, tema 1, subtema 4, hari ketiga. Selamat pagi siswa kelas 6. Semoga kamu dan keluargamu selalu sehat dan rajin menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Kita berdoa dulu sebelum mulai agar aktivitas belajar ini lebih berkah dan berguna bagi kita. Untuk kegiatan hari ini, amatilah lingkungan di sekitarmu. Adakah perbedaan kondisi alam sebelum dan selama pandemi COVID-19 terjadi? Jelaskan masing-masing kondisi tersebut. Tulislah jawabanmu pada buku atau lembar kerjamu ya. Ayo membaca. Hari ini kamu akan membaca teks informasi berjudul Perubahan Alam Selama Pandemi COVID-19. Perubahan alam selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Wabah penyakit ini menjangkiti hampir seluruh wilayah yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Banyak orang mengatakan pandemi COVID-19 baik bagi lingkungan. Benarkah demikian? Penurunan kualitas lingkungan banyak terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Misalnya penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah, dan limbah pabrik ke perairan, dan asap kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan banyak kerusakan lingkungan seperti polusi udara dan pencemaran wilayah perairan. Hal itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi manusia, misalnya gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan penyakit jantung. Menurut Dwi Sasetianing Tias, seorang pendiri lembaga Sustaination, selama pandemi kondisi bumi membaik. Ketika manusia terpaksa harus mengurangi aktivitas di luar rumah karena pandemi, alam diyakini memiliki kesempatan untuk menyembuhkan diri. Tumbuh-tumbuhan dapat kembali berkembang dengan baik. Hewan-hewan dapat lebih leluasa hidup di habitatnya masing-masing. Udara yang dihirup menjadi lebih segar karena asap-asap dari pabrik dan kendaraan bermotor berkurang. Badan Antariksa Eropa (ESA) telah meneliti kadar nitrogen dioksida melalui gambaran satelit mereka. Nitrogen dioksida adalah suatu produk sampingan dari pembakaran bahan bakar fosil yang sering menyebabkan masalah pernafasan. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan penurunan kadar nitrogen dioksida pada beberapa daerah di Paris, Madrid, dan Roma. Hal itu terjadi saat warga negara-negara tersebut harus membatasi pergerakan di luar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, di Indonesia, terutama di Kota Jakarta, kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama pandemi telah menunjukkan perbaikan kualitas udara. Kualitas lingkungan yang membaik dapat kita pertahankan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Caranya, manusia harus mulai mengubah gaya hidupnya. Semua aktivitas manusia harus merupakan kegiatan yang ramah lingkungan. Nah, ini posternya ya. Gaya hidup ramah lingkungan. 1. Memilah dan mendaur ulang sampah. Yang kedua, tidak menebang pohon di hutan secara berlebihan. Yang ketiga, hemat air. Yang keempat, tidak memburu dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Kegiatan literasi. Pahami isi wacana di atas. Jika kamu mengalami kesulitan, diskusikanlah dengan orang tuamu atau anggota keluarga yang lain. Kemudian, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan isi wacana di atas. Tulis jawabannya pada buku atau lembar kerjamu ya. 1. Apa yang dimaksud dengan pandemi COVID-19? 2. Berdasarkan bacaan tersebut, mengapa pandemi COVID-19 dianggap baik bagi lingkungan? 3. Tuliskan 3 masalah kesehatan akibat penurunan kualitas lingkungan. 4. Mengapa kita perlu menjalankan gaya hidup ramah lingkungan? 5. Apa perilaku yang dapat menurunkan kualitas lingkungan pada suatu daerah? 6. Berdasarkan bacaan di atas,
Mengapa kadar nitrogen dioksida di Paris dan Roma mengalami penurunan? 7. Bagaimana kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah dianggap dapat memperbaiki kualitas lingkungan selama pandemi? 8. Menurutmu, siapa saja yang perlu menjaga lingkungan di sekitar kita? Silahkan dijawab ya. Ayo menulis. Amatilah kembali lingkungan yang ada di sekitarmu. Adakah perubahan alam selama masa pandemi ini? Jika kamu kesulitan, diskusikanlah dengan orang tua atau wali. Tuliskan hasil pengamatanmu pada buku atau lembar kerja. Kamu dapat menyalin tabel di bawah ini untuk memudahkanmu menyelesaikan tugas pada kegiatan Ayo Menulis ini. Nah, misalnya kondisi yang diamatinya dari air sungai atau laut atau danau yang ada di sekitarmu ya. Lalu tumbuh-tumbuhan, lalu hewan, dan langit. Tuliskan bagaimana keadaannya sebelum pandemi dan saat pandemi. Kata baruku, kosakata. Pengertian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Virus adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Penyebab dan penular penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Wabah adalah kata benda wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Habitat adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat, tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Aktivitas adalah kegiatan. Ayo berlatih. Kamu sudah mempelajari kosakata baru yang dapat kamu temukan dalam wacana perubahan alam selama pandemi COVID-19. Sekarang lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kosakata yang telah kamu pelajari sebelumnya. Kamu bisa menuliskan kata apa yang cocok pada kalimat di bawahnya ya. Ukuran titik-titik-titik corona sangat kecil sehingga harus dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. 2. Akibat titik-titik-titik COVID-19, siswa-siswa sekolah di Indonesia harus belajar dari rumah. 3. Titik-titik penyakit menular sangat berbahaya bagi manusia. 4. Olahraga termasuk titik-titik yang bermanfaat. 5. Titik-titik orang hutan adalah di hutan Kalimantan. Coba nih, titik-titiknya kalian coba cari kata yang cocok ya. Apakah virus, aktivitas, wabah, pandemi, atau habitat? Jurnal bacaanku. Jangan lupa mencatat judul teks informasi yang kamu baca hari ini pada jurnal membaca ya. Refleksiku. Setiap selesai melakukan aktivitas belajar literasi, silakan kalian isi refleksinya ya. Ayo mengira. Di sebuah taman terdapat bunga matahari dan teratai masing-masing sebanyak 28 dan 12 tangkai. Gambar pada tabel berikut mewakili banyaknya kedua jenis bunga. Nah, di sini ada bunga matahari dan bunga teratai nih. Bunga mataharinya ada 3,5. 3,5 ini bernilai 28 tangkai. Berarti satu tangkainya bernilai berapa ya? Dan satu tangkai bunga matahari berarti nilainya berapa ya? Silahkan kalian hitung ya. Lalu yang kedua, bunga teratai. Di sini ada 3 gambar bunga teratai, itu bernilai 12 tangkai. Berarti jika hanya satu gambar bunga teratai, nilainya berapa tangkai? Nah, jika kalian sudah menemukan masing-masing nilai dari sebuah gambar atau setengah gambar, kalian bisa menghitung gambar yang ada di bawahnya. Ayo mengamati. Desa Matahari,
Bu Idi belum membacakan judulnya. Penghasilan penduduk desa ekowisata. Desa Matahari dan Desa Teratai dikenal sebagai desa ekowisata yang membudidayakan banyak tanaman hias khas Indonesia. Namun demikian, penduduk di kedua desa tersebut memiliki penghasilan yang berbeda. Berikut ini data penghasilan rata-rata per bulan penduduk dari dua desa. Nah, ini ya penghasilan rata-rata per bulannya nih. Desa Teratai 5 juta. Desa Matahari 1.500.000. Lalu Desa Teratai 4 juta, Desa Matahari 500.000. Lalu Desa Teratai 3.500.000, Desa Matahari 700.000. Desa Teratai 4 juta dan Desa Matahari 800.000. Nah, kalian bisa baca lagi ya bagian bawahnya. Menurutmu desa mana yang lebih makmur? Mudah kan? Silahkan jelaskan ya alasannya ya. Mari kita renungkan. Kita perlu berhati-hati dalam memaknai kata rata-rata pada kosakata sehari-hari. Perhatikan contoh di atas bagi yang tidak memahami betul arti rata-rata dan kapan rata-rata tepat untuk digunakan sebagai perwakilan data, maka ia akan menghitung rata-rata dari masing-masing total penghasilan kedua desa tersebut dengan menggunakan rumus Mean. Lalu menyatakan bahwa desa dengan nilai Mean lebih tinggi adalah desa yang lebih makmur. Dari perhitungan contoh di atas diketahui nilai Mean penghasilan Desa Matahari jauh lebih besar daripada Desa Teratai. Namun yang perlu dipahami, kemakmuran satu desa tidak serta-merta dipengaruhi penghasilan rata-rata penduduknya. Ukuran yang lebih cocok digunakan adalah seberapa meratanya tingkat penghasilan desa tersebut. Dalam kasus ini, lebih baik menggunakan kalimat kebanyakan penduduk Desa Teratai berpenghasilan lebih dari 3 juta, sedangkan penghasilan penduduk Desa Matahari tidak merata, sehingga Desa Teratai lebih makmur daripada Desa Matahari. Hal ini berarti ukuran modus lebih cocok digunakan sebagai wakil data daripada ukuran Mean atau rata-rata. Jadi misalnya begini nih anak-anak ya, misalnya ada sebuah keluarga nih. Keluarga tersebut ada 5 orang. Nah, penghasilannya itu misalnya 500.000 ya. Nah, berarti kan satu orangnya 100.000 ya. Nah, ada yang satunya lagi nih. Ternyata jumlahnya 2 orang nih. 2 orang penghasilnya 400.000. Berarti kan satu orang 200.000. Jadi yang lebih banyak penghasilannya itu yang tadi yang 400.000, padahal nilainya lebih banyak yang 500, begitu ya. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Salah satu konsep nilai modus adalah nilai ini pasti ditemukan dalam data, sedangkan median dan Mean rata-rata belum tentu dapat ditemukan dalam data. Modus menjadi bermanfaat ketika ingin menunjukkan data mayoritas dari suatu populasi. Misalnya, ketika kita ingin menunjukkan mayoritas 90% penduduk desa berpenghasilan lebih dari 3 juta. Sangat tidak bijak jika rata-rata atau Mean penghasilan penduduk desa digunakan sebagai perwakilan data penghasilan desa untuk kemudian dibandingkan dengan desa lain yang rata-ratanya lebih besar, namun penghasilan penduduknya tidak merata. Mean. Lalu bagaimana nilai Mean sebaiknya digunakan? Saat ingin memilih wakil data yang stabil, tidak menampakkan perubahan yang signifikan ketika terjadi perubahan ukuran sampel, agaknya nilai Mean adalah nilai yang lebih cocok dipilih daripada modus dan median. Secara umum, dibandingkan modus dan median, Mean juga sangat bermanfaat sebagai nilai taksiran yang paling baik untuk digunakan dalam menggambarkan populasi besar. Oleh karena itulah, Mean lebih sering digunakan peneliti dalam perhitungan statistik. Median.
Median yang nilainya dapat diperoleh dari memilih data yang paling tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil. Jadi median itu harus mengurutkan data dulu ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Memiliki keuntungan yang paling terlihat untuk digunakan sebagai wakil data, yaitu adanya kenyataan bahwa nilai median tidak tergantung pada nilai data-data yang ekstrim. Sebagai contoh, baik data 2,2, 3, 7, 8, 10 maupun 1, 3, 7, 2, 4, 218 memiliki nilai median 7. Jika dibandingkan dengan perhitungan nilai mean, perhitungan nilai median tidak perlu melibatkan semua data. Pada data 1, 3, 7, 24, 218, nilai mediannya 7. Sama sekali tidak mempertimbangkan seberapa jauh interval 7 dengan 218. Tidak demikian dengan perhitungan nilai mean, yang dalam hal ini bilangan 218 harus dilibatkan dalam perhitungan. Pada umumnya, nilai rata-rata, median, dan modus hampir sama atau berdekatan. Hal ini disebut dengan ukuran pemusatan atau central tendency. Secara teknis, cara mencari median suatu data adalah sebagai berikut. 1. Urutkan data dari yang terkecil dan yang terbesar. 2. Temukan nilai tengah dari data tersebut. Nilai yang diperoleh tergantung jumlah data genap atau ganjil. Jika banyak datanya ganjil, nah berarti kita coret nilai paling kiri, kemudian nilai paling kanan, dan ulangi. Jika sisa satu nilai, pokoknya yang di tengah ya, maka itulah median. Nah misalnya gini nih, ada data nih, datanya ada 5. Jadi data ketiga setelah diurutkan dia adalah median ya. B. Jika banyak data genap, maka yang diambilnya adalah 2 nilai yang di tengah, dijumlahkan lalu dibagi 2. Ayo membaca. Ayo makan buah khas Indonesia. Berbagai buah lokal di Indonesia merupakan buah yang rasanya nikmat. Selain itu, buah-buahan yang merupakan jenis buah tropis ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kais sangat suka buah-buah khas Indonesia. Setiap hari ia makan minimal 1 jenis buah khas Indonesia. Dalam sebulan ia makan berbagai macam buah seperti apel, bengkuang, nanas, sawo, belimbing, kedondong, dan banyak lagi yang lainnya. Wah, senang banget ya sama buah-buahan. Seminggu terakhir ini, Kais mendaftar buah apa saja yang ia makan dan berapa banyak yang ia makan setiap harinya. Misalnya, pada hari ke-1 ia makan 2 apel dan 1 belimbing. Hari kedua ia makan 3 sawo dan seterusnya. Pada akhir minggu ia mendapati dalam sehari rata-rata ia memakan 5 buah. Berdasarkan keterangan di bawah ini, lingkari jika jika pernyataannya benar atau tidak jika pernyataannya salah. Pernyataan yang pertama, jika pada hari tertentu Kais makan 6 buah, maka ia makan 4 buah pada hari yang lain. Benar atau tidak? Pernyataan yang kedua, dalam seminggu ini Kais makan tepat 5 buah setiap harinya. Benar atau tidak? Selanjutnya, jika Kais mengurutkan hari dari yang paling sedikit ia makan buah ke yang paling banyak makan buah, maka ia akan mengetahui bahwa pada hari keempat ia makan 5 buah. Betul salah ya? Selanjutnya, 3 hari pertama Kais makan kurang dari 5 buah sehari dan 3 hari terakhir ia mengkonsumsi lebih dari 5 buah sehari. Benar atau tidak? 2. Pada minggu yang lain, Kais membuat rincian jenis dan banyak buah yang ia konsumsi dalam seminggu seperti yang ditujukan tabel berikut. Nah, di sini ya. Pada hari Senin dia makan 2 mangga, 4 apel malang, dan 3 salak. Hari Selasanya, Kais makan 1 mangga, 2 apel malang, dan 4 salak. Dan seterusnya ya, kalian silakan bisa dibaca. 1. Tentukan rata-rata banyak buah yang dikonsumsi Kais per hari dalam seminggu. Nah, berarti kalian harus menjumlahkan dulu ya. 2. Tentukan rata-rata banyak mangga yang dikonsumsi Kais per hari dalam seminggu. 3. Tentukan rata-rata banyak apel malang yang dikonsumsi Kais per hari dalam seminggu. 4. Tentukan rata-rata banyak salak yang dikonsumsi Kais per hari dalam seminggu. Jadi kalian merata-ratakannya per buah ya.
Ayo berlatih. Kerjakan semua soal berikut ini sesuai dengan petunjuk masing-masing soal. Yang pertama, lingkari ya jika pernyataannya benar dan tidak jika pernyataannya salah. Ya, pernyataan yang pertama. Mean paling cocok digunakan untuk mewakili data dengan frekuensi yang besar. Benar atau salah nih? Pernyataan kedua. Modus adalah satu-satunya ukuran pemusatan data yang nilainya pasti dapat ditemukan di kelompok data yang diuji. Benar nggak ya? Pernyataan ketiga, jika ada nilai ekstrim, nilai yang terlampau jauh dibandingkan ke nilai yang secara umum muncul di kelompok data, maka mean sebaiknya tidak digunakan sebagai perwakilan data. Benar nggak ya? Nomor 2. Berikut adalah sekumpulan data dengan frekuensi yang berbeda-beda. Ukuran manakah yang baik untuk digunakan sebagai perwakilan data? Boleh melingkari lebih dari satu pilihan ya. Nah, ini coba misalnya nih ada 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2. Nah, kira-kira ukuran pemusatan datanya apakah mean, median, atau modus? Nah, kemudian data yang selanjutnya 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 8. Coba median, mean, atau modus? Selanjutnya ada 2, 3, 5, 7, 9, 100. Nah, ini median, mean, atau modus? Nah, ini nih banyak banget nih. 75, 76, 80, 81, 84, 65, 67, 69, 74, 75, 80, 74, 86, 85, 90, 45, 58, 65, 50. Nah, ini kalian harus mengurutkan dulu ya, karena belum diurutkan nih. Ukuran pemusatan datanya apakah mean, median, atau modus? Ya, refleksiku. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, jangan lupa mengisi refleksinya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.